suka yang stabil sih, fighter sih sebenarnya pengen. Bane berarti kalau fighter udah Bane aja. Iya. Kita lihat jauh lebih aman buat sekarang. Terus juga mereka masih nyimpen mid laner. Kalau mid laner, oh itu kanan belum ada marksman ya? Iya, makanya itu belum kebuka juga jadi salah satu pertimbangan banget gak sih? Karena sampai kalau ada Parsianya bukannya Cloud nanti tiba-tiba. Bisa diganti. Dan itu dia Bane Aurora. Yang bakal diambil satu pilihan terakhir dari tim Liquid Academy ID. Bot lane seperti apa yang mau dibawa head to head dengan Harriet? Itu win rate-nya Bane 28%. Oh iya, Kecil juga. sama-sama kasihan ya, kayak Kari tadi. Atau Kari mau diambil? Kari enggak sih, ini udah 3 tebel banget loh. Nathan? Iya sih, aku suka Nathan juga ya. Head to headnya juga lumayan oke dengan Harriet nantinya. Ya, Burst down Hilda. masih ada Matilda juga kan Iya, buat nyelamatin Nathan. ngejawab banget sih dari line up yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Ya ambil dulu kan, atau Brody misal Brody. Range-nya jauh banget sih. Boleh. Tapi jawabannya langsung menuju ke arah Lunox ternyata. Sama-sama magic damage dealer. Oke. Sama-sama kuat juga sih. Tapi kalau kita bicara soal main front to back ya, semisal ya, siapa yang unggul di early game-nya ini harusnya dari tim Liquid ID. Mereka punya Hilda, terus mereka juga punya Khalid-nya. Jadi zoningnya biasanya masih bisa dipegang dengan mereka juga, meskipun ya ada Povius nih. Povius juga memang cukup sakit ya dengan Infernal Pursuit-nya dia. Tapi bisa di zoning dan bahkan bisa diberikan efek knockback berkat adanya Deadly Catch. Oke. Jadi secara draft kamu lebih ke kiri tim Liquid ID ya. Oke. Aku tidak mau jawab. Kita lihat aja ya untuk hasilnya seperti apa. Lu jangan main aman dong, main Amon dong. Loh, itu kamu doang yang jago soalnya aku nggak bisa. Sepuh ya Amon, ya? Sepuh Amon. Saya nunggu di Snapdragon Pro Series belum keluar nih. Udahlah Om, jangan banyak berharap nanti jatuhnya sakit ya. Hanabi juga. Hanabi enggak? Oh, Hanabi udah enggak. kurang Tapi banget. Amon berarti bisa. Enggak juga sih. Ya udah, kenapa dicariin kalau gitu? Karena kita bakal langsung saja mencari siapa yang bisa menjadi pemenang dari game yang kedua. Tim Liquid ID versus tim Liquid Academy ID. Alright, let's go. Ini Hellstone-nya lumayan sakit juga ya ternyata ya buat di early-nya ya. Padahal kita tahu bagaimana Hellstone itu ya magic damage-nya gak terlalu besar sih, bisa dibilang ya continuous damage ya. Tapi ternyata membawakan Impure Rage dan juga Rapture nih, bisa jadi ya kenapa kita melihat lumayan besar tadi buat sentuhan pertama dari Hellstone Blast yang diberikan dari Aurora. Ini mau lari-lari semua ya dari tim Liquid ID. Dan itu bakal jadi satu poin plus nantinya, follow up yang lebih cepat. Mereka bisa escape juga mungkin, karena ya escape skillsnya hanya mengandalkan beberapa spell saja untuk saat ini. Aran dengan sprintnya menghadapi Toretto yang bermain. Bener juga. Oke. Bukan Super Gens ya. Bukan Super Gens tapi Toretto nih. Oh, tapi sabar dulu karena sekarang di area river ada Widdy yang langsung berhasil terjebak. Widdy termakan dengan hero-nya sendiri nih. Ada Matilda di tangan Jizume. Oke. Dan di bagian tengah itu dia ya, ada dua di mana Aran juga join untuk masuk ke tim fight di area mid. Ya, itu langsung dibalas tuntas ya. Lunas ya, tunai. Dan eliminasinya sama-sama menuju ke arah kedua belah jungler. Cuma masalahnya Aran sedikit terjebak untuk sekarang. Harus mencari arah yang lain untuk kembali ke arah outer turretnya. Dan harus mulai mencari cara juga untuk memenangkan kontes objektif di arah turtle yang pertama. Karena setup juga udah mulai dibuka oleh tim Liquid Academy ID. Ya, di bagian bawah masih ada satu buah freeze land juga ya, datang dari Aaron Shiki. Dan setup nih, kalau kita bicara soal setup sama-sama kuat ya. Tapi untuk damage output besarnya burst yang ada dipegang oleh tim Liquid ID. Oke, itu dia satu buah dan Lickers, tapi good for you-nya masuk di waktu yang tepat. Sayangnya dia nggak bisa keluar sepertinya untuk sekarang, terjebak sudah. Dan damage-nya juga berhasil memulangkan sosok good for you. Vivian, di arah yang lain juga masih berhasil selamat sejauh ini. Kill merubahkan Aaron Shiki di bagian yang lain, di bagian bottom lane, dan 4 pemain berarti hilang di waktu yang sama. Wow.
Yang mengagetkan di bagian bawah nih berarti. Bawahnya ya, aku salfok juga tadi di Iya, bawah. karena ada solo kill yang terjadi dan ya tim Liquid Academy mereka sudah mulai agak berlari menjauh Iya. dari tim Liquid ID. Dikit masih 1000 gold difference dengan satu turtle yang mereka dapatkan juga. Dan tadi kita bisa bilang bagaimana Widi yang sudah berupaya untuk menjauhkan lawannya dengan Desert Tornado, cuman sayangnya memang HP-nya dia udah tipis dan juga dia harus berhadapan dengan 3 pemain sekaligus. Dan Toretto ternyata masih bisa stay juga nih ya buat di area top lane-nya. Bahkan bisa dibilang menang level nih dia. Dia sustain banget sih sejauh ini ya dengan zone out yang dia kasih juga. Tapi harus tetap hati-hati ya dari seorang Aran yang kali ini mungkin harus ngehandle wave-nya dulu sih. Beda 2 level tadi sempat terjadi antara kedua belah tim, dan sekarang di area mid lane-nya Chiren akan langsung menghilang Yes yang begitu dingin di bagian belakang memberikan efek frost, dan tentunya Widi juga masih punya satu move flicker tadi. Iya. Ya topnya Toretto sedang di setup juga, ada Aran dan juga Fabian. Surprise, Deadly Cash akan langsung masuk. Tapi masih ada Demonic Force juga yang bisa membalaskan lagi Fabian. Justru sekarang yang harus terjebak. Apakah ada satu misi penyelamatan yang bisa dilakukan, tapi Aran mau gak mau akan menjadi tumbal daripada Fabian yang harus tumbang. Ya, ini makhluk ungu emang merepotkan ya. Bagaimana Infernal Pursuit-nya 2 lawan 1 tadi dan dibalikan dengan dia karena ada 2 efek knockup juga yang diberikan tadi dari Dark Wave. Jadi ada 2 lompatan ya, dapat lagi buat regen health-nya dia. Iya, cuma ini eksekusinya bagus banget sih memang dari tim Liquid Academy ya, dengan pilihan hero yang mereka bawa, terutama dengan Matilda dari tangan Chizume yang akhirnya bisa men-secure banyak banget save. Dan turtle yang terbuka sekarang akan coba diunggulkan karena Fabiannya masih cukup jauh setelah mendapatkan satu buah eliminasi di area atas. Tapi Good For You akan tetap bisa masuk ke area turtle, bahkan mendapatkan 2 eliminasi tambahan. Oke. Wow. Itu dia kill 3-0 nih buat killnya. Dan bahkan tadi ketika gold lane yang dapetin goldnya akan jauh lebih berlari lagi nantinya berarti untuk tim Liquid Academy. Karena di bagian bawah Aaron Shiki ini sedang kalah ya dari perolehan gold juga. Dan dia kelihatan Glowing One sudah selesai. Stallion Sight masih on the way. Ini buat si Aaron Shiki. Wah, tapi pertukaran yang dilakukan oleh tim Liquid ID lagi-lagi jadi merugikan banget sih ya. Mungkin di awal kita ngeliat cuma 1000 perbedaan gold, tapi sekarang di angka 2600 semuanya bakal cukup berbeda buat tim Liquid ID. Ditabrak lagi Widi. Tidak bisa selamatkah dia karena masih ada satu legal dari seorang Chizume dan selesai. Nyawa dari Widi. Tidak cukup sama sekali ya ini buat Khalid Romer untuk bisa sustain. Dan itu dia mungkin minus dari Khalid Romer adalah gak adanya target sisi yang pasti nih, karena harus mengandalkan Magic Sandstorm nanti. Wow, dan terjadi lagi. Seluruh damage yang dikasih oleh seorang Kyo masuk. Aaron Shiki harus ter-take down untuk kedua kalinya. Kemenangan laning untuk seorang Kyo. Iya, ngebuka flicker ofensif om. Dan ini bakal berat banget karena goldnya udah dimakan. Terus juga setup turtle-nya udah didapetin. Dan bahkan Toretto ini bisa menghandle Aran dari level yang cukup jauh nih, dia sendirian loh. Iya, beda 2 level loh. Itu yang dari tadi ngebuat akhirnya penggunaan Hilda ini jadi nggak maksimal ya. Nggak bisa terlalu sering jalan-jalan, nggak bisa terlalu sering makan invasi. Dan malahan tim Liquid ID yang harus menerima invasi demi invasinya, karena outer di bagian bottom lane-nya juga udah ter-take down. Berarti tim Liquid Academy ID mereka bisa cari target lain. Turtle nih, ini harusnya bakal jadi target utama dari tim Liquid Academy. Karena tadi juga Fabian meskipun lagi timnya lagi kalah misalnya ya, tapi untuk levelnya dia mungkin dari goldnya juga ini nggak terlalu jauh berbeda loh. Jadi masih harus bisa di-expect kayak oke lah tim Liquid tadi mereka masih bisa menangin untuk di turtle terutama. Tapi setupnya dari Toretto yang memang lagi menang level juga, itu untuk bisa keep up, untuk bisa mengembangkan Toretto butuh source skill yang lebih nih, yang jadi PR juga sekarang buat tim Liquid tadi. Mereka harus all in banget totalitas buat ke Toretto. Wah, ini Arannya masalahnya menjadi target utama dari seorang Toretto. Akan berhasilkah mereka take down karena satu hit terakhir yang masih bisa menyelamatkan diri dari seorang Aran. Mencoba untuk memutar cukup jauh. Deadly Catch juga sudah sempat dibuka, tapi masalahnya Turtle bahkan belum dimulai. Target eliminasi kah yang ingin mereka ambil tanpa kehadiran dari seorang Aran, dan Toretto sudah mulai terkena beberapa damage tersebut. Masalahnya Yeskiel juga berhasil dijangkau sampai ke bagian belakang. Good For You yang mendekat mendapatkan Fabian, dan Toretto yang mencoba untuk melompat harus tarik diri dulu. Iya, ada Vengeance tadi yang memang sudah dilepaskan oleh Toretto. Dan pemilihan Battle Spell yang ya bagus juga sih buat Toretto ya. Karena kan biasanya kalau kita tahu sekarang itu ada yang Revitalize, ada yang Vengeance, dan bahkan sempat ada Popheus dengan Flicker. Tapi dengan adanya Matilda di belakangnya, Vengeance bisa menjadi salah satu jawaban sekarang buat Toretto untuk bisa menahan damage di depan.
nge-buying time buat yang lain juga, karena semasa dia ada di tengah-tengah dari zaman Force, dia harus nelen itu damage yang diberikan dari tim Liquid ID. Iya. Dan perbedaan yang semakin terlampau jauh ini paling dirasakan sama Kyo sih. 6.000 goldnya. Begitu pula untuk seorang Good For You di angka 5.500 dan akan dikejar juga oleh para player lainnya. Dan ketika damage dealernya udah punya gold yang terbanyak ini, Aaron Shiki benar-benar dalam masalah sih. Ya, kalau bisa ditarik ulur juga ya. Dan ini kelihatan bagaimana power dari Toretto itu sendiri. Nge-buying time, jadi badan di depan, jadi samsak, dan bahkan ini ada 2 nih sekarang. Di samping dari Toretto juga masih ada Maglu. Wah, tapi itu dia surprise yang akhirnya berhasil. Deadly Catch-nya connect, bukan Toretto. Sedikit sulit untuk bisa kabur dari area tersebut. Kita nggak ada target lain, double kill untuk seorang Pavian. Tapi masalahnya bisakah mereka pulang? Good For You sudah mulai mendekat. Begitu pula untuk seorang Chizume dan Aran dari arah yang lain bakal coba untuk menahan supaya Chiren tidak mendekat. Tapi masalahnya ada 1 hit terakhir yang tetap masuk. 4 pemain akhirnya bisa dibalas oleh tim Liquid ID. Dan langsung ngejar untuk gold yang tertinggal tadi ya. Dengan 1 mistake yang dipanis habis-habisan juga tim Liquid ID. Mereka belum habis dan bahkan mereka menjawab semua serangan yang dibangun tim Liquid Academy ID. Dan kita melihat dari instant replay yang seperti di mana instant death diterima Kyo langsung. Dan itu membuat akhirnya gak ada damage lebih bagi tim Liquid Academy. Damager mereka tumbang pertama kali. Iya. Akhirnya ya, dan itu berarti pecah kan nih celengannya ya. Dan targetingnya bagus banget. Karena yang ditarget ya si Lunox memberi damage-nya. Betul, dan itu masih ada 1 hit yang bisa masuk juga dari Aaron Shiki. Dan pada akhirnya sekarang goldnya malah diunggulkan oleh tim Liquid ID. Dan ini cukup berbeda dengan tim Liquid ID yang terkenal dengan early game powernya. Mereka patahkan hal itu, mereka balikin lagi di menit yang 9. Dan sekarang mereka bakal coba untuk kontes menuju ke arah Lordnya. Tim Liquid Academy masih punya chance yang sama, jelas. Tapi bedanya Chizume yang udah kehilangan setengah darah mungkin harus jauh lebih sabar. Toretto udah mulai ngebuka 1 bom momentumnya dengan Demon Force dan dia terjebak dengan Frigid Glacier yang dikeluarkan. Toretto akan kehilangan nyawanya dan 4 pemain saja dari tim Liquid Academy tersisa. Ya, karena sangat berasa banget ya dari Crab Call Cannon juga tim fightnya masih berlanjut dan bahkan itu dipakai tadi untuk source skill. Beberapa source skill dari tim Liquid Academy ID. Ya. Salah satunya dari seorang Kyo yang bakal cukup mahal untuk saat ini. Mungkin Darkening saja yang bisa diandalkan. Fokus ke arah ofensif, tapi masalahnya Good For You-nya udah mulai mendekat dan gagal untuk nge-secure karena Lordnya bahkan dia juga berhasil di take down thanks to Aaron Shiki. Wow, oke. Semua berlalu begitu cepat ya. Sangat cepat. Tiba-tiba tim Liquid tadi mereka unggul jauh, mereka menangin tim fight-nya. Mereka dapetin Lord-nya juga dan bahkan sekarang mereka lagi mengawal nih buat Lord yang berjalan juga tanpa ada kerugian sama sekali untuk mereka ketika fight di Lord Pit tadi. Dan dengan posisi yang masih cukup prima ya dari tim Liquid ID, 5 pemain akan mereka bawa dengan 3 lane juga yang mereka dorong. Tim Liquid Academy harus mulai menggeser objektif mereka untuk melakukan defensif yang begitu powerful, untuk melakukan power clearing di tangan seorang Kyo dan juga pasti di tangan dari seorang Chiren. Deadly Catch fokus untuk melakukan clearing juga dan akhirnya masih bisa ditahan. Hanya saja 2 passive turret ini mau nggak mau akan tetap terpecahkan. Bahkan 3 passive turret ini tetap didorong oleh seorang Aaron Shiki dan tim Liquid Academy ID harus jauh lebih bersabar buat sekarang. Iya, yang tadi tertinggal levelnya ini sudah mulai sangat-sangat mengejar juga. Dan belum ada jawaban sekarang untuk tim Liquid Academy ID untuk bisa keluar. Mid base turretnya sedang dicicil dengan Deadly Catch. Dan tim Liquid ID mereka hanya menunggu di gerbang nih, depan pintu milik dari base tim Liquid Academy. Makanya mau keluar juga dijagain banget nih, lihat udah langsung ditutup jalannya seorang Toretto. Karena ada Aran, ada Yehaskill dengan range yang lumayan juga. Wave ini emang udah berhasil keluar buat sekarang, tapi tidak dengan tim Liquid ID yang masih belum mau menyerah. Deadly Catch terus-penerus akan dikirim ke arah tim Liquid Academy. Ya, dicicil aja ya sembari menunggu untuk lot yang kedua spawn juga, enhance slot yang masih tetap untuk dinantikan. Dan lihat bagaimana tim Liquid Academy mau keluar pun agak sulit ya untuk mereka. Karena mereka butuh backupan juga bagi Toretto-nya. Aran dikejar, masih bisa kabur dengan combat ritual. Ada tambahan movement speed juga bagi Aran, tapi Good For You. Hampir saja bisa terpick off karena damage udah gak main-main lagi. Tapi Good For You tadi masih punya beberapa soul skills yang tersisa. Dan Lord Advantage yang sangat
besar advantage-nya untuk tim Liquid ID. Bisa dibilang tadi keunggulan 2000-3000 tim Liquid Academy udah pindah ya. Bahkan dengan gold advantage seperti itu ya plus 6000 nih berarti. Iya. Untuk tim Liquid ID dengan satu tim fight, satu pemilihan Kyo tumbang pertama kali. Iya ya. Dari minus 3000 sampai plus 3000 itu udah gap 6000 dan sekarang Aran juga yang selalu ngecek semua informasi dari tim Liquid Academy ID ngebuat mereka masih belum bisa keluar dari zona nyamannya dari area rumahnya. Toretto melakukan hal yang sama, tapi hati-hati nih, ini bisa banget dipunish oleh pemain dari tim Liquid ID kalau nggak berhati-hati. Efek Frozen diserang YH Skill dengan KDA 204 yang belum tersentuh sama sekali itu jadi bahaya. Nah, ini rata-rata mid laner ya, bisa jadi pemegang serangan sekarang yang ngatur kayak kapan mereka bakal maju, kapan mereka bakal mundur juga. Dan Favian dengan Crab Lokenan yang mudah sangat-sangat berasa sekali tadi. Dan lihat ini fast untuk pengambilan dari enhance slot, bahkan dilepaskan semua ultimate-nya tadi. Udah ada Deadly Catch juga yang dibuang di sana hanya untuk mempercepat dan mereka langsung mendapatkan Lord tersebut. Dan bukan Lord yang keluar sekarang ya, karena masih harus menunggu lagi sampai dengan detik ke-40 nanti. Nggak butuh waktu lama sih seharusnya memang dari tim Liquid ID ya. Dan ini menambahkan lagi dong advantage dari gold mereka yang bisa dijauhkan. Dan tim Liquid Academy ID melihat satu pemain di area top lane. Apakah dia bakal coba untuk di trap? Karena ingat banyak ya fokus dari tim Liquid Academy ID yang harus mereka bagi. Ada Vivian juga di bagian bottom lane yang sedikit di hold oleh seorang Vivian. Ada 5 pemain juga dari tim Liquid ID yang masih belum bisa dijawab nih. Gimana caranya untuk menangin tim fight ini, Om? Ya, ini 3-lane push ya. Kalau bicara soal menangin tim fightnya jelas front to back. Ada eternal guard dari Ciren yang harus dimaksimalkan juga. Tapi mereka harus menghindari dulu Deadly Catch yang dilepaskan pertama kali. Cuma kalau ngeliat clearing powernya sih masih besar banget ya. Betul. Di area mid lane masih bisa di-clear dengan sangat cepat. Lord yang slow push di bagian bottom lane tidak akan diganggu gugat terlebih dahulu. Tapi mungkin dari tim Liquid Academy ID mereka bisa nge-take down Lord ini hanya dengan kill saja. Sosok Lunox yang sudah punya penetrasi di menit yang ke-14 akan menjadi ancaman dia. Sementara Wavinian langsung masuk Deadly Catch, sudah mulai connect, satu buah skill play dan serang Widi belum menemukan target yang tepat, tapi setidaknya Lord mereka sudah mulai berhasil. Dan lihat itu damage yang masuk, Widinya udah berhasil connect, the bridge glass shot yang akan langsung dikirimkan. Bahkan Fabian masih sempat menargetkan diri ke arah seorang Kiao dan fokus ke arah base-nya. Tim Liquid ID berhasil memenangkan 2-0. Kalah di early game mungkin ya untuk tim Liquid ID, tapi mereka berhasil mendapatkan satu kesempatan emas tadi, satu momentum untuk membalikkan seluruh keadaan. Poin kill yang tidak terlalu jauh berbeda sekarang, tapi tim Liquid ID mereka mendapatkan momentum tersebut tadi. Dan dengan ya farming pattern yang masih tidak terpatahkan untuk Favian itu sendiri, masih tetap bisa farming dengan cukup leluasa. Dan bahkan juga ya Widi yang sanggup untuk melakukan screening terhadap Chizume yang memang mengganggu ya dari early game tadi. Tapi nice try banget sih buat tim Liquid Academy ya. Cara mereka untuk ngasih pressure di awalnya berhasil banget. Kyo-nya dapetin banyak banget makanan sepertinya di awal. Dan Chizume nih yang juga sama bisa nge-backup teman-temannya. Tapi mungkin kalau kita ngomongin dibandingkan dengan game pertama, Toretto yang akhirnya bisa ngebuka space